Yang saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang hari ini beliau sedang kurang sehat. Untuk itu kita doakan semoga cepat pulih. Juga untuk saudara-saudara kita yang lain, keluarga kita yang sedang ditimpa musibah. Nampaknya Pak Ipul jaringannya ini jelek. Sepertinya Pak Ipul jaringannya kurang bagus. Yang digagas oleh kemudian Mohon maaf untuk kesemuanya, kesemuanya. Apakah suara Pak Ipul terdengar? Apakah suara Pak Ipul terdengar tadi? Terdengar, terdengar Pak Sep? Terdengar? Terdengar. Tidak terdengar. Sebagian mungkin ada yang terdengar dan sebagian ada yang tidak. Halo Pak Ipul. Oh iya, mohon. Ya, sepertinya jaringan di Pak Ipulnya sedang tidak terdengar. Ya, mohon maaf ada trouble barusan. Sudah bisa didengar lambaikan tangannya? Sudah bagus, Pak. Bagus. Sekarang bagus. Ya, yang sudah bisa mendengar suara saya tolong lambaikan tangannya. Waduh. Apa ya? Nah, sudah banyak berarti ya. Sudah banyak yang mendengar berarti. Sudah bagus sekarang, Pak. Boleh Halo, halo. dilanjutkan? Ya, halo, ada Pak, ada. Ini Sudah gimana bagus, ya? Pak. Permasalahannya di sini atau di sana? Di Pak Epul. Di Pak Epul. Oh gitu. Ya. Ya mohon maaf. Kita lanjutkan ya. Tadi sampai kepada apresiasi untuk para wali kelas yang telah hadir. Bu Ajeng ada, Bu Ajeng? Bu Siti Ajeng belum. Masih ada masalah ya? Oke. Nggak apa-apa. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, minggu sekarang ini udah masuk ke minggu kedua di bulan Juli, di mana minggu pertama kita mulai kemarin tanggal 19 Juli sampai dengan tanggal 23 yang diawali dengan MPLS untuk kelas 7. Kemudian perkenalan mungkin, saling say hello ya.
antara wali kelas dengan siswanya ya untuk minggu kemarin. Nah, sekarang pada minggu kedua ini kita masih punya fasilitas untuk memanfaatkan kesempatan ini. Secara umum ini ya untuk bertemu secara maya. Untuk itu saya berharap kegiatan ini dimaksimalkan dengan baik. Apalagi nanti di dalamnya ada program-program kesiswaan dan juga program BK. Program kesiswaan ini perlu disampaikan walaupun dalam keadaan seperti ini. Barangkali nanti ada masukan seperti apa agar kegiatannya bisa dimodifikasi ya. Tentu tidak sesempurna pada kondisi normal ya. Gimana? Bisa disimak? Ya, bisa Pak, bagus. Sekarang bagus, bisa dilanjutkan. Ini anak-anak yang lain pada hilang ininya. Oh ya, tidak apa-apa. Enggak, yang lain ada. Dalamnya itu ada program BK nanti ya. Di mana BK ini saya berharap tahun ini ada warna baru lah. Bisa memberikan sebuah pencerahan, memberikan sebuah memaksimal fungsi dan peran agar anak-anak itu merasa membutuhkan kehadiran BK. BK sekarang jangan dianggap sebagai BK kayak zaman dulu kita, zaman Pak Haji Kayat, Pak Haji Heri ya, Bu Haji Siti. Ya. Dulu kalau dipanggil BK itu kita merungkut ya, karena pasti ini bermasalah ini. Nah sekarang paradigmanya, cara kita memandang pada BK bukan seperti itu. BK itu ya merupakan wadah, lembaga yang memang bisa memberikan solusi dari berbagai persoalan. Ya. Paling tidak memberikan jalan. Ya. Untuk itu silakan dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya, saya berharap Bapak Ibu Wali kelas juga bisa menjaga keutuhan kelompok ini ya. Ada beberapa orang dari tiap kelas ini yang bisa kita pegang, yang bisa daring dengan optimal, tolong dikawal, dijaga dengan baik, jangan sampai keluar masuk gitu ya. Bahkan kalau bisa merekrut anak-anak kita yang masih berkeliaran dalam tanda kutip, masih belum tahu rumahnya di mana gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti tahun kemarin ada siswa yang berhari-hari tidak pulang, itu bukan kehendak kita, bukan kesalahan kita. Ya. Cuma kita bisa membantu barangkali supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Terakhir saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Wali kelas juga anak-anakku yang telah memasuki tahun pelajaran baru. Ya. Mari kita awali dengan semangat baru, walaupun kondisinya seperti ini. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 cepat berakhir dan kita kembali kangen-kangenan ya. Belajar dalam kondisi normal. Karena bagaimanapun juga efektivitas belajar itu salah satunya adalah ya tatap muka. Seperti itu. Terima kasih. Selamat berzoom meeting ya sampai tuntas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ipul yang sudah menyampaikan sambutannya mewakili Bapak Kepala Sekolah. Nah, untuk selanjutnya yaitu acara perkenalan wali kelas. Nah, mungkin sebagian siswa di sini ada yang sudah kenal ya dengan beberapa wali kelasnya. Kita langsung saja nanti mungkin wali kelas bisa menyampaikan sepatah dua kata atau say hello istilahnya ya kepada siswi yang hadir pada kegiatan Zoom meeting kali ini. Nah, untuk yang pertama itu ada kelas 9A. Nah, wali kelasnya itu adalah Pak Haji Kayat. Halo Pak Haji Kayat, Bangga bisa memperkenalkan diri? Direspon dulu Pak Acep suaranya. Masuk? Masuk, bagus Pak, jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dan juga para PKS yang saya hormati. Anak-anakku kelas 9
yang pada kesempatan ini sudah bisa hadir memenuhi undangan sekolah untuk pertemuan pertama. Walaupun kita perhatikan bahwa tidak semua hadir. Sebelumnya saya laporkan dulu ke Ibu Reni ya. Bu Reni, kelas 9A ini ada 15 studio, namun jumlah orangnya belum bisa di absen dari 15 studio ini karena tadi kami lihat ada beberapa studio yang jumlah siswanya lebih dari 1. Jadi nanti akan kami laporkan pada kesempatan ini yang ikut serta Zoom meeting ini. Baiklah, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, mungkin tidak lama ya, saya ditugasi oleh sekolah sebagai wali kelas 9A. Untuk itu, kepada anak-anakku, khususnya 9A, selamat berjumpa, bertemu, bertatap muka melalui layar kaca, dan mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya satu kali, karena tentunya pertemuan secara daring ini sangat penting di situasi pandemi. Namun karena situasi sehingga kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan suatu saat ya situasi pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka, memberikan pelajaran KBM seperti biasa dan juga bisa memberikan arahan-arahan. Juga kepada siswa-siswa yang lain terkait dengan Bapak ditugasi juga sebagai guru mata pelajaran seni budaya. Nanti sistemnya untuk pembelajaran seni budaya kita sudah membuat grup kelas khususnya KM dan nanti segala informasi akan diberikan oleh KM dan kawan-kawan. Saya kira itu mungkin Pak Acep. Selamat berjumpa, selamat sehat, dan mudah-mudahan kita terjauh dan terbebas dari COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Kemudian untuk yang selanjutnya ada kelas 9B, yaitu wali kelasnya adalah Ibu Haji Farida. Ibu Haji Farida, mangga bisa memperkenalkan diri. Cek suara abdi tiasa dipupingkeun. Biasa, saya Ibu Haji. Oh ya, hatur nuhun. Cerah. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah wa nikmatillah. Pada kesempatan yang berbahagia dina kesempatan ieu urang tiasa kampal ngariung deui. Tiasa tetap muka sok sanaos dina Zoom di dunia maya, tapi henteu ngalungsurkeun, henteu menurunkan semangat urang kanggo silaturahmi. Hatur nuhun ka pihak sekolah, Bapak Kepala, oge ka para PKS anu parantos memfasilitasi ka kelas 8 khususna para wali kelas anu tiasa tetap muka sareng para siswana dina danget ieu. Dugi ka urang tiasa silaturahmi, tiasa berkenalan, tiasa tepang wajah-wajah para wali kelas, para pengajarna. Oge ibu oge tiasa ka para siswa tiasa kenal nu mana sanaos teu sadayana. Nepangkeun kasadayana hidep Ibu Farida Komariah keamanatan wali kelas 8B nanging di sagedengan kitu oge Ibu salaku pengajar bahasa Sunda nu mawi punten pisan Ibu sanes egois, Ibu tos biasa nganggo bahasa Sunda. Ibu ngaulang bahasa Sunda di kelas 8A dugi ka 8I. Kan pelajaran bahasa Sunda insyaallah sareng ibunya. Lajeng ngaulang bahasa Sunda kelas 8A B sareng C, yanten 2 tingkat ya, mung 3 kelas 8 nama.
Insya Allah kanggo pelajaran bahasa Sunda seperti biasa di kelas-kelas nusanes terus aya grup belajar kelas 8A, grup bahasa Sunda 8A, grup belajar bahasa Sunda 8B, dugi ka 8I. Mudah-mudahan hidup sadayana terus gabung di grup belajarna masing-masing. Tah pami hidup hoyong tepang sareng ibu bapak guru ieu kesempatan. Insya Allah tugas-tugas informasi-informasi belajar ku ibu dikintunkeun dina grup kontak komunikasi di grup belajar bahasa Sunda. Kitu wae pangintenan. Sok sanaos dina kondisi pandemi kieu, mudah-mudahan urang henteu mengurangi semangat belajar. Kan tenan hidup ayeuna tos kelas 8. Kelas 8 ya ayeuna pami kamari mati kelas 8 ka kelas 8 kenaikan. Dan insya Allah di akhir tahun hidup teh kelulusan. Mudah-mudahan orang dilancarkan dina belajar, dilancarkan dina kahoyang-kahoyang orang di akhir. Mudah-mudahan orang lulus sadayana. Gitu pangintenan. Janten kasadayana kelas 8 fokus belajar, fokus terhadap informasi-informasi belajar di grup belajar masing-masing. Lah dugi ka kantun supados henteu repot ka urangna ka hidupna ka ibu bapak guruna. Nah kitu pangintenan nya ti ibu kanggo para siswa kelas 8. Kitu wae pangintenan Pak Acep anu tiasa dibikeun ku simkuring. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Haji. Kang salajengnya jangan kacandakeun bahasa Sundanya. Untuk selanjutnya ada 9C. Wali kelasnya itu adalah Bapak Haidar. Mangga Haidar bisa memperkenalkan diri. Halo Pak Haidar. Cek kalau Pak Haidar. Pak Haidar hadir. Nah, kalau misalnya di-unmute, Pak. Suaranya di-unmute, videonya ada. Ya. Itu Pak Haidar punten dipencet. Suaranya di-unmute, di-unmute. Nah, udah itu. Udah. Nah, sudah. Mangga, Pak Haidar. Jaringanna Prof. Ya, mangga, Pak. Ya. Kak kuping. Kak kuping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya sebut singkat Pak Haidar. Saya mengajar sebagai pengajar IPS di kelas 9 dan juga memiliki tugas tambahan sebagai orang tua dan juga sebagai guru bimbing di kelas 9C ditugaskan oleh sekolah. Pertama, ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, begitu juga kepada moderator, bahkan juga kepada para PKS yang sudah memberikan fasilitas dan juga bantuan untuk pelaksananya kegiatan ini. Anak-anakku khususnya yang ada di kelas 9C, umumnya yang semua anak-anakku siswa-siswa SMP Negeri Cikancung di kelas 9 dimanapun Anda berada, lebih khusus lagi yang sekarang sedang melakukan Zoom meeting. Bapak cuman memberikan kata semangat saja kepada kalian, sama seperti halnya yang lain, meskipun kita sedang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana masih COVID-19, tapi Bapak memberikan amanat, juga memberikan arahan kepada kalian semua harus tetap memiliki keyakinan meskipun dalam situasi yang darurat, situasi yang misalnya tidak diinginkan oleh kita sedunia, tapi meskipun demikian kita tetap belajar penuh keyakinan bahwa kita bisa melewati meskipun situasi demikian, kita bisa belajar dengan sukses, bisa belajar dengan apa yang diinginkan,
misalkan yang diharapkan oleh kita, oleh orang tua, oleh agama, baik juga oleh bangsa kita. Nah, oleh karena itulah keyakinan itu tanamkan, sama seperti hanya keyakinan kita iman pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita berhasil bisa melewati semua ini, bahkan kita bisa mencapai cita-cita yang akan kita harapkan meskipun situasi dalam keadaan demikian. Mungkin dari Bapak hanya itu yang diharapkan. Mudah-mudahan kalian semuanya di bawah bimbingan khususnya kepala sekolah, guru-guru semuanya pada bergerak memberikan fasilitasi, memberikan arahan, koordinasi, memberikan wejangan kepada kalian semua harus turuti dan juga laksanakan. Itu mungkin dari saya, dari Bapak, untuk anak-anakku. Pak Cep, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Pak Haidar. Untuk selanjutnya ada kelas 9D yang wali kelasnya adalah Pak Koswara. Pak Koswara, silahkan cek apakah terhubung. Ya, terhubung. Silahkan boleh memperkenalkan. Tes. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, juga anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita mudah-mudahan pada hari ini kita selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa sholawat salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali kelas 9D, A sampai kelas 9F. Pesan Bapak untuk kalian, yang pertama, jaga kemanapun kalian pergi, cuci tangan dan jaga jarak. Kemudian, anak-anak sekalian, sekalipun ini pada masa pandemi, kalau kalian ingin berprestasi, bukan menjadi penghalang, kalian bisa belajar, sekalipun tanpa bimbingan guru secara langsung. Materi bisa kalian cari di Google, bahkan lebih lengkap. Apapun, mau matematik, IPA, IPS, dan sebagainya, di situ ada lengkap. Ya. Jadi, sekali lagi, jangan gara-gara pandemi kalian leha-leha dalam belajar. Jadi sekali manapun, kapanpun, kalian harus siap. Bahkan orang-orang zaman dulu, ya, banyak yang tidak sekolah, tapi mereka pinter-pinter. Hanya dengan sumber dimanapun ada. Jangan alasan tidak tatap muka dengan guru. Kemudian, jaringannya pangkos mungkin ya? Pak, saya. Suaranya jadi putus-putus. Jadi tidak tersampaikan tadi. Oke, barangkali. Halo, tes. Ada sekarang? Ada? Ya. Maafnya ada gangguan jaringan. Anak-anakku, selamat bertemu dengan Bapak. Ya, Bapak adalah wali kelas 9D. Kemudian Bapak mengajar bahasa Inggris dari kelas 9A sampai kelas 9F. Kalian, anak-anakku, jangan alergi dengan bahasa Inggris. Ya,
semua mata pelajaran sama saja. Kamu ikuti dengan baik. Ya. Anak-anakku, pesan Bapak bahwa ya hari ini kita dilanda oleh musim pandemi ya. Mudah-mudahan cepat berlalu dan kita bisa langsung tatap muka. Karena Bapak juga kangen sama kalian. Sekalipun masa pandemi, bukan penghalang untuk kalian untuk berprestasi. Kalian bisa berprestasi, bisa belajar dimanapun, kapanpun. Sumber informasi banyak, ya, dari televisi, dari buku, dan sebagainya. Jadi jangan alasan tidak ke sekolah, jangan alasan tidak tetap muka. Kalian malas belajar. Jadi dimanapun kalian berada, kapanpun berada, carilah ilmu. Bahkan orang-orang zaman dulu banyak yang tidak bersekolah, tapi mereka pintar-pintar. Dengan cara apa? Dengan cara membaca, baca buku, baca lingkungan. Itu sumber ilmu. Kemudian pesan Bapak lagi, tolong jaga kesehatan. Jangan terlalu banyak main kalau kamu tidak ada perlunya. Sekalipun mau keluar, tolong jaga protokol kesehatannya. Mau kemanapun, tolong pakai masker, ya, jangan lupa cuci tangan, dan jangan terlalu bergerombol. Anak-anakku, ya, tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak ngajar dari kelas 9A sampai kelas 9F. Nah, untuk kelas 9 GHI, karena ada yang menjapri, silakan. Sah-sah saja, ya. Kita di sini semua sama guru kalian. Jadi jangan mentang-mentang Bapak tidak ngajar kelas 9H, kalian tidak mau menyapa, tidak apa-apa, silakan. Bertanya, meminta materi pun juga akan Bapak kasih untuk kelas 9 GHI. Jadi sekali lagi, yang untuk kelas 9A sampai F oleh Bapak, bahasa Inggrisnya, yang 9 GHI oleh Ibu Siti Ajeng. Sama saja, ya. Jadi materi Bapak dan Ibu Ajeng sudah disamakan. Jadi kalian jangan merasa risih untuk meminta materi ke Bapak. Sama saja, silahkan ya. Kemudian yang terakhir, Bapak ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memfasilitasi kegiatan Zoom ini. Mudah-mudahan saja untuk kedepannya pandemi bisa cepat berlalu dan kita bisa belajar tatap muka. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Koswara. Nah, kemudian untuk selanjutnya kelas 9E ada Pak Enjang Koswara. Cek Pak Enjang. Halo Pak Enjang, apakah terhubung? Nah, sudah terhubung. Cek. Mana? Cek. Sip Pak, masuk Pak. Ada. Panjang sudah ada di layar. Bisa mulai? Bisa Pak, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit arahan atau pengumuman khususnya untuk kelas 9E. Perkenalkan, nama saya Enjang Koswara, alamat di Kampung Sawalega, RT 01 RW 14 ya. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Jadi wali kelas 9E. Mengajar dari kelas 9A sampai 9E. Kemudian dari 9D sampai 9I adalah Pak Mamat Rahmat. Meskipun begitu, anak-anak sekalian, materi pembelajaran itu sesuai dengan yang ada di dalam Google Chrome. Itu nama Enjang Koswara, tetapi materi tersebut itu telah sinergi dengan apa yang Bapak sudah komunikasi dengan Pak Mamat Rahmat. Jadi meskipun begitu, meskipun Bapak tidak mengajar di kelas 9D sampai 9I, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Bapak, silakan kepada Bapak juga tidak masalah. Jika Pak Mamat tidak bisa dihubungi. Yang kedua, sekaligus Bapak mengevaluasi materi pembelajaran yang Bapak sampaikan. Kemarin minggu pertama Bapak memberikan materi pembelajaran mengenai teks percobaan melalui Google Classroom. Kemudian setelah materi Bapak memberikan semacam tugas. Setelah Bapak evaluasi, ternyata dari sekitar 40 siswa atau 38 siswa yang masuk hanya 30%-an lah. Jadi selebihnya sampai sekarang Bapak tunggu hanya beberapa yang telah masuk. Oleh karena itu Bapak tekankan pada kesempatan kali ini mohon untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Bapak sampaikan. Kemudian yang ketiga, amanat yang ketiga, dalam situasi pandemi semacam ini itu telah disampaikan oleh Bapak Wali kelas 9A sampai 9D. Ya, jangan kendor ya, jangan kendor menaati prokes kesehatan agar kita selalu berada terbebas dari segera terbebas dari COVID-19 dan kita dapat melaksanakan KBM secara tatap muka. Mudah-mudahan seperti itu. Itulah mungkin amanat yang Bapak sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Acep, itu panjang sudah Pak Acep. Oh iya, terima kasih Pak Anjang. Kemudian untuk selanjutnya ada kelas 9F. Wali kelasnya itu adalah Ibu Siti. Ibu Siti, Ibu Siti cek, mangga silakan. Halo Ibu Siti. Ada Ibu Siti? Ibu Siti. Oh iya, ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ajang silaturahmi ya Pak Acep, semuanya anak-anak, ajang silaturahmi. Ya, silaturahmi Bu. Yang terhormat Bapak Ibu PKS, yang terhormat Ibu Bapak rekan kerja, wali kelas 9, dan anak-anakku sekalian yang Ibu cintai.
Perkenalkan, nama Ibu Siti Robiah SAG, ya. Kemudian Ibu mengajar dari kelas 9A sampai 9H. Mengajar PAIBP, ya. Kemudian alamat Ibu di Malingping, anak-anak tahu Malingping? Nah, itu ya, kalau mau ke candi itu di sana ada pengkolan mau apa, sebelum ke masjid besar ya, di situ rumah Ibu. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya anak-anak. Walaupun kita masa seperti ini, anak-anak tingkatkan motivasi belajar kalian ya. Walaupun belajar jarak jauh, tingkatkan motivasi. Dari tadi sudah diungkapkan oleh para wali kelas ya. Jadi tingkatkan motivasi belajar. Walaupun seperti begini, belajar dalam jarak jauh. Ya. Terus anak-anak, tugas-tugas dari guru mata pelajaran itu dilaksanakan dengan baik ya. Nah, jangan sampai leha-leha punya HP dipakai main-main gitu ya, di main game aja. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau kita seperti itu main-main saja, tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, akan ketinggalan. Orang lain sudah kemana, ke Jakarta, kalian cuma di Cinangka saja gitu ya. Jadi harus tingkatkan belajar. Terus kan ada diberikan tugas-tugas dari guru mata pelajaran, laksanakan dengan sebaik-baiknya ya, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Terus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, berdoa. Mudah-mudahan cobaan ini cepat berlalu ya. Kita bisa tatap muka. Ya, mudah-mudahan cepat berlalu dan Allah mengabulkan permintaan kita semuanya ini, seluruh dunia ya. Mudah-mudahan cepat berlalu seperti normal kembali. Ibu bapak guru tentu sudah kangen pada kalian untuk bertatap muka ya. Ibu bapak sudah ingin mengenal kalian satu persatu ya. Beda ya, mengajar seperti begini, pembelajaran jarak jauh dengan dekat, beda sekali, jauh sekali ya. Tapi tentu jangan sampai menghalangi kalian untuk belajar dengan sungguh-sungguh ya, karena manfaatnya untuk kalian juga. Nanti kalau sudah selesai di kelas 9 kan melanjutkan ke SMA ya, mudah-mudahan sampai ke perguruan tinggi ya. Capailah cita-cita terus lebih tinggi ya, sampai ke perguruan tinggi ya. Nah, itu jangan terhalang oleh biaya. Sekarang banyak kesempatan beasiswa ya. Nah, mohon maaf ya dari Ibu agak lama nih ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Siti. Kemudian untuk selanjutnya ada kelas 9G. Bangga Pak Dudi, boleh memperkenalkan diri. Hatur nuhun Pak Acep. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Terdengar Pak, bagus sekali Pak suaranya. Oh, Ngoncrang Pak. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek, yang saya hormati Bapak Ibu wali kelas dari 9A sampai 9I, dan tentunya pula yang saya hormati Bapak Admin, Pak Acep, terima kasih telah memberikan fasilitas. Dan anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan
pagi hari ini dalam Zoom meeting. Mudah-mudahan semua dari kita diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi wabah yang cukup merajalela ya. Di antara kita tentunya ada yang sudah merasakan bagaimana terkena COVID gitu ya, COVID-19. Tapi mudah-mudahan semua berada dalam kekuatan dan sembuh, sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, perkenalkan, terutama untuk anak-anakku ya, nama Bapak Dudi Hermawan, mengajar mata pelajaran matematika dari kelas 9D, E, F, dan G, jadi 5 kelas. Untuk 4 kelas yang lain dari 9A sampai 9C, Ibu Reni Resmanawati. Dan untuk 1 kelas yang terakhir ditemani oleh Ibu Ira Widya Astuti. Kita semua tentunya dari guru-guru matematika tergabung dalam satu tim terpadu ya, tim MGMP Matematika SMP di Kancung, dan tentunya berbagai permasalahan yang terjadi dalam Pending Mas Napa. Pak Dudi, jaringannya mohon maaf Pak Dudi. Betul ini jaringan di Pak Dudi. Pak Dudi mungkin keluar ya. Mungkin kita lanjutkan untuk kali kelas 3 dan diberi tugas tambahan. Kemudian selanjutnya Pak Heri, apakah terhubung Pak Heri? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Berupa salawat dan salam, mari kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Wali Kelas, dan moderator Pak Acep, anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Perkenalkan, nama saya Heri Hermawan. Saya wali kelas 9H, mengajar dari 9F, G, H, I, ditambah 8I. Saya mengajar IPA, dan nanti anak-anak kita belajar menggunakan WA, terus ada classroom, terus pakai Zoom juga. Jadi kita bisa berdiskusi di breakout room di situ di Zoom ya. Untuk anak-anak 9H ini cuma ada berapa orang ini? 9, 1, 2, 3, 4. Cuma 5 orang yang hadir di sini ya. Tidak apa-apa.
tolong kasih tahu pada teman-temannya. Jadi kalau ada kegiatan ya harus aktif lah. Itu mungkin perkenalan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri yang sudah memperkenalkan dirinya. Kemudian satu lagi wali kelas 9I yaitu Ibu Siti Ajeng. Ibu Ajeng, apakah sudah terhubung? Silakan boleh memperkenalkan diri. Halo Bu Ajeng. Halo, halo Pak Acep. Sudah ada suaranya? Bu, sudah Bu, jelas sekali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat-Nya kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan bertemu dalam Zoom meeting kali ini. Terima kasih juga kepada para wakasek, pada Ibu Bapak Wali kelas dan juga kepada host telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Perkenalkan, nama Ibu Siti Ajeng atau biasa dipanggil Ibu Ajeng, dan saya mengajar bahasa Inggris untuk 9 GHI dan untuk kelas 8 GHI juga. Mungkin Ibu hanya berpesan kepada kalian, jangan pernah lelah untuk belajar, meskipun banyak hambatan yang kalian hadapi dalam pembelajaran pada masa pandemi seperti ini. Ibu sudah mempersiapkan WA group dan juga classroom. Apabila kalian ada kesulitan, mungkin kalian tinggal bertanya. Karena kebanyakan setelah saya evaluasi, kalian malas bertanya dan akhirnya tidak mengerjakan tugas atau tugas menjadi terbengkalai. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Ajeng. Nah, kemudian sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan kesempatan dulu ya kepada salah satu wakil kepala sekolah yaitu bidang sarana prasarana. Mungkin ada atau memang harus ada yang disampaikan gitu ya kepada siswa secara langsung, apalagi ini kan kelas 9. Saya panggil Pak Haji Agus, apakah bisa terhubung? Halo Pak Haji Agus. Ya, Pak. Ya, sip. Jelas gimana Pak Acep? Jelas Pak. Mangga silakan. Ya, sudah. Terima kasih kepada Pak Acep yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan, ya boleh dikatakan sepatah dua patah kata untuk berpartisipasi di dalam acara Zoom meeting ini. Pertama-tama barangkali permohonan maaf karena beliau sakit tadi malam atau ngasih kabar kepada saya. Mudah-mudahan kita doakan semoga beliau cepat sembuh. Juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Save the Children atau STC melalui Wakasek Kesiswaan yang mana telah bekerja sama dengan pihak sekolah, utamanya kepada kesiswaan atau bidang kesiswaan yang telah memberikan acara Zoom meeting ini dapat terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan oleh kita semua. Juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian, terutama bagi Bapak dan Ibu wali kelas atau Bapak Ibu guru yang lain yang melaksanakan kegiatan Zoom meeting di sekolah karena jaringannya yang kurang mendukung, tapi insya Allah baiknya atau menambah kemampuan untuk
mengapresiasi wali kelas A sampai 9I yang sudah hadir dalam acara Zoom meeting ini. Kemudian kepada siswa juga sama, terima kasih atas partisipasi kalian. Suatu pertemuan pertama, walaupun secara virtual dalam kegiatan Zoom meeting ini, silakan kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya, entah itu fasilitas Zoom meeting, terutama untuk tindak lanjut untuk yang kedepannya itu melalui wali kelas. Kita anggap saja bahwa wali kelas ini sebagai orang tua kalian di sekolah. Jadi kalau misalkan ada masalah-masalah yang berhubungan dengan sekolah, administrasi sekolah, atau kegiatan belajar mengajar di sekolah, itu silakan kalian berkomunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas yang masuk. Dan kalian, saya tadi dengar sudah membuat grup pihak wali kelasnya masing-masing. Juga mohon maaf barangkali dari semester 1 dan 2 kami juga mengucapkan terima kasih sudah bekerja sama dengan kesiswaan mengenai piket kebersihan. Terima kasih bisa bekerja sama untuk membersihkan ruangan karena ya kalau dikatakan 1,5 tahun lah tidak dipelihara atau misalnya tidak digunakan oleh para siswa secara tatap muka. Insya Allah kita berdoa semua pada kesempatan-kesempatan yang akan datang kita bisa bekerja sama lagi untuk membersihkan, juga untuk menggunakan fasilitas kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian dan juga anak-anakku sekalian, tadi kemarin dari ini gambaran saja karena ini ada tadi guru BP ya. Selain wali kelas, selain Bapak Ibu guru mapel, silakan kalian manfaatkan Bapak Ibu guru BP. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa yang panggil itu lebih cenderung kepada ada masalah begitu. Memang kalau dilihat dari keperluannya para siswa itu yang dianggap pergi atau dipanggil ke ruang BP itu memang semua ada masalah. Cuman kita harus membedakan ada masalah yang baik dan ada masalah yang baik. Bagaimana sih cara mencapai prestasi yang baik? Itu adalah salah satu masalah juga, tapi masalahnya masalah yang baik. Jelas kalau misalkan masalah yang jelek, kalau misalkan kalian jarang hadir atau bolos atau jarang ke sekolah, itu adalah masalah-masalah yang jeleknya gitu. Jadi kita harus membedakan bahwa tidak semua siswa yang datang atau yang dipanggil ke ruang BP itu ada yang masalah. Memang ada masalah, tapi ada masalah yang baik dan ada yang masalah yang jelek. Kemudian saya ingatkan kepada siswa belajar dari pengalaman kemarin PPDB ini, saya bukan apa-apa ya, kemarin itu masih banyak yang istilah itu wawasan kalau kalian manfaatkan, terutama untuk menambah wawasan. Wawasan apa? Kalian semuanya dari SD langsung ke SMTA itu kalian baru terasa. Maksudnya SMTA di sini itu adalah dua ya. Ada SMK, ada SMA. SMK sudah jelas pas begitu, bahkan lebih spesifik ya. Misalkan ada jurusan otomotif, TKJ atau dan lain sebagainya. Di SMA sendiri itu ada IPA, IPS, bahasa dan seterusnya. Jadi kalian silahkan untuk memilih satu. Saya mau ke SMA, saya mau ke SMK. Silahkan kalian konsultasikan guru
kemarin itu banyak yang nanya gitu, misal untuk ya, fasilitasi lah. 700 yang lebih bisa lu ya, kontrol. Alhamdulillah sekolah sudah bisa, tapi guru TP tidak tingkat demi 200. Pak Haji, mohon maaf sinyalnya mungkin. Sepertinya Pak Haji Agus jaringannya juga menghilang. Mungkin bisa kita lanjutkan. Bisa kita lanjutkan. Ibu Reni, apakah sudah siap? Siap. Ya, sepertinya karena Pak Haji Agus hilang karena jaringan ya. Nah, anak-anak, kita menginjak ke salah satu acara inti, yaitu mengenai informasi mengenai kesiswaan nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Reni ya. 27 hari sudah. Nah, silakan Ibu Reni, waktunya saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Acep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak-Bapak Wakasek, kemudian Bapak Ibu Guru BK, dan anak-anakku kelas 9, pada pagi hari ini sesuai dengan yang diagendakan kita bisa bertatap maya melalui Zoom meeting, tatap maya secara virtual ya, tatap muka secara virtual, dan kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat bagus saya pikir, karena anak-anakku kelas 9 dapat mengenal Bapak Ibu, minimal Bapak Ibu wali kelasnya yang akan menjadi pengganti orang tua kalian pada saat kalian berkegiatan belajar di sekolah. Kemudian pada kesempatan ini juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Agus, kemudian Pak Epel, bahwa Bapak Kepala Sekolah sedang sakit, mudah-mudahan beliau cepat sembuh ya. Anak-anakku, melanjutkan apa yang sudah disampaikan tadi di awal, baik oleh Wakasek Akademik, Wakasek Sarpras, maupun oleh host yaitu Pak Acep Sulaiman, kita akan mempelajari mengenai program dan kegiatan kesiswaan tahun pelajaran 2021-2022, yang mungkin tadi seperti disampaikan oleh Pak Saiful, mungkin saja pada pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan, mengingat kondisi pandemi yang memang belum berakhir ya. Baiklah anak-anakku, dapat kalian lihat di sini ada program dan kegiatan kesiswaan tahun pelajaran 2021-2022. Apa sajakah itu? Nah, mari kita simak sama-sama. Nanti kalau ada hal-hal yang dirasa belum jelas, mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di akhir sesi ya. Kemudian kegiatan kesiswaan ini tidak berdiri sendiri, ini sudah barang tentu banyak dukungan dari pihak sekolah, kemudian dari Bapak Ibu Wali Kelas, dan juga dari pembina OSIS dan guru BK yang ada di sekolah kita, yang nanti sebentar lagi akan saya paparkan di sini. Kemudian silakan Pak Acep dilanjutkan. Yang menjadikan landasan kegiatan kesiswaan di sekolah secara umum adalah berdasarkan aturan-aturan, baik itu dari Peraturan Menteri Pendidikan, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, kemudian juga ada program dari kesiswaan berdasarkan kalender pendidikan. Bisa kita lihat satu persatu, di mana kegiatan-kegiatan ini merupakan rujukan atau landasan pada saat dilaksanakannya kegiatan kesiswaan. Yang terpenting pada poin tersebut adalah ada penumbuhan budi pekerti, pendidikan penguatan karakter. Hal ini akan disesuaikan dengan kondisi pandemi yang sedang melanda ya, yang mudah-mudahan seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Wali Kelas, kondisi ini mudah-mudahan segera berakhir, kita segera bisa bertatap muka langsung. Ya. Tambahan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Didi bahwa
saya, Ibu Reni, diberikan tugas mengajar matematika untuk kelas 9A, B, dan C. Ya. 9A, B, C, minggu kemarin sudah dibuat grup untuk mapel matematika. Nanti kita akan bekerja sama dalam 1 tahun pelajaran di grup tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan juga buat kelas lain. Selain dasar penyelenggaraan tadi, silakan lanjut Pak Acep. Selain dasar penyelenggaraan tadi, kegiatan kesiswaan itu ada berdasarkan program. Programnya seperti apa? Nah, program itu kita buat dalam 1 tahun, 1 kurun waktu untuk melaksanakan salah satu manajemen kesiswaan yang berkaitan dengan aktivitas peserta didik atau pembinaan kesiswaan. Kemudian program ini harus diselaraskan juga dengan visi sekolah, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Karakter tadi disebutkan di awal adalah pendidikan penguatan karakter. Karakter itu kita mempunyai karakter yang positif selama kalian belajar di rumah. Contohnya bisa membantu orang tua. Kemudian melaksanakan ibadah tepat waktu. Belajar sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Bertutur kata yang sopan santun, ya. Dan juga berwawasan lingkungan. Lingkungan di sini salah satunya adalah lingkungan tempat kalian tinggal. Kalian akan merasa nyaman tinggal di rumah, akan bisa belajar dengan baik apabila lingkungannya juga mendukung, ya. Kemudian melalui visi sekolah juga diupayakan meningkatnya prestasi dari tahun ke tahun disertai tumbuhnya kesadaran dan pentingnya lingkungan yang sehat sebagai salah satu syarat untuk pembangunan sumber daya manusia. Nah, tadi disebutkan bahwa kalau lingkungan kita sehat, lingkungan kita nyaman, kita akan betah, bisa belajar dengan optimal, dan insya Allah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, sehingga prestasi bisa meningkat. Sehingga antara pembentukan karakter, prestasi, dan wawasan lingkungan merupakan satu kesatuan yang sinergis dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, itu merupakan visi sekolah yang berkaitan juga nanti dengan visi dan misi kegiatan kesiswaan. Silahkan dilanjut Pak Acep. Selain visi sekolah, ada visi dan misi kegiatan kesiswaan. Visinya adalah terselenggaranya kegiatan kesiswaan yang berkontribusi terhadap pengembangan potensi peserta didik. Nah, peserta didik itu adalah kalian. Dalam hal ini adalah siswa kelas 9 dari 9A sampai dengan 9I. Baik secara intelektual, secara fisik, secara psikis, emosional, sosial, serta kesehatan lingkungan. Itu visinya ya. Kemudian visi bisa tercapai melalui apa? Melalui misi. Misinya apa? Yang pertama adalah pembinaan akademis yang mengarah pada peningkatan kompetensi lulusan dan prestasi. Mengingat anak-anakku kelas 9A sampai 9I tadi sudah disebutkan di awal adalah 1 tahun terakhir di SMP dan di bulan Juni tahun 2022 akan segera menjadi alumni, akan menjadi salah satu lulusan dari sekolah kebanggaan kita, lulusan dari SMP Negeri 1 Cikancung. Yang mudah-mudahan lulusannya juga lulusan yang berkompetensi ya. Jadi punya kemampuan, punya skill, kemudian secara akademik juga bagus. Berdasarkan pengalaman, ini yang tahun sekarang yang baru lewat, ternyata ada beberapa orang kakak-kakak kita yang sudah diterima di SMA negeri, baik di SMA negeri Cicalengka maupun di SMA negeri Cikancung, dan mereka rata-rata punya prestasi dan kompetensi yang bagus ya. Jadi membawa nama baik sekolah kita juga. Diharapkan juga yang sekarang kelas 9 bisa seperti itu. Berikutnya adalah pembinaan fisik yang mengarah pada kebugaran dan prestasi. Nah, kita punya pepatah di dalam jiwa yang kuat, ya, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Berarti kita harus sehat, harus bugar tubuhnya. Tidak bisa dan jangan membiasakan kalau misalkan tidak karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, karena misalnya kegiatan belajarnya agak siang, kita malas-malasan, tidur-tiduran. Jadi mana mungkin kita bisa bertubuh sehat ya kalau kondisi kita seperti itu. Berikutnya, misi yang berikutnya Pak Acep, silakan dilanjutkan untuk misi kegiatan kesiswaan. Selain ke tubuh yang sehat, tadi juga ada hal-hal yang berkaitan dengan
peningkatan stabilitas emosi dan kepekaan sosial. Jadi tidak bisa kita istilahnya orang tua sibuk-sibuk di dapur pagi-pagi sementara kita hanya tumpang kaki nonton TV atau main HP yang sebetulnya belum dipakai untuk kegiatan belajar. Ya, tolong yang seperti itu untuk anak-anakku kelas 9 dikurangi ya. Kalau bisa disesuaikan dengan kondisi. Lihat kita harus peka terhadap lingkungan. Orang tua kita sedang apa yang bisa kita bantu untuk meringankan pekerjaan orang tua sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Berikutnya pembinaan kesehatan pribadi dan lingkungan. Tadi sudah disinggung di awal ya. Kita harus senantiasa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri sendiri, kemudian lingkungan rumah kita, kemudian keluarga kita. Kita juga bisa saling mengingatkan satu sama lain. Berikutnya, Pak Acep, setelah misi kegiatan kesiswaan adalah yang akan dilanjutkan, materi berikutnya adalah misi kegiatan sudah Pak Acep. Nah, klasifikasi kegiatan. Untuk kegiatan kesiswaan, kita ada beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah kegiatan awal tahun. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Haji Agus bahwa mengenai PPDB, penerimaan peserta didik baru. Itu sudah dilewati dan kalian punya adik kelas 7 ya, kelas 7A sampai dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Seperti halnya diikuti oleh kelas 9 hari ini dan kelas 8 kemarin ya. Kemudian ada penempatan siswa dalam kelas. Kalian beri tempatan di kelas 9A sampai dengan 9I berdasarkan berbagai dana atau 9I tanpa pertimbangan-pertimbangan dari kami tim kesiswaan dan juga dari Bapak Ibu guru BK ya. Jadi kita selalu bekerja sama, selalu berkoordinasi sehingga mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Berikutnya adalah kegiatan pembinaan kepemimpinan. Di sini ada pemilihan pengurus OSIS, BIMTEK OSIS. Nah, kelas 9 adalah bagian dari pengurus OSIS. Kami mendistribusikan pengurus OSIS ada dari setiap kelas, dari 9A sampai dengan 9I, dengan harapan para pengurus OSIS bisa menjadi motivator di kelasnya masing-masing ya. Kemudian setelah pemilihan pengurus OSIS adalah kegiatan pembinaan kedisiplinan, nasionalisme, dan ketertiban. Kalau tidak kondisi pandemi, ini kita sering melaksanakan kegiatan upacara pengibaran bendera dan upacara peringatan Hari Besar Nasional. Itu insya Allah dapat meningkatkan kedisiplinan, nasionalisme, dan juga ketertiban. Berhubung kondisi pandemi, kegiatan tersebut tidak bisa kita laksanakan, akan tetapi dapat kita implementasikan di rumah masing-masing, seperti contohnya kegiatan OPSI. Kemudian di sini ada pemantauan perangkat kelas. Tentu saja atas dukungan Bapak Ibu Wali kelas, dari setiap kelas sudah ada yang namanya ketua kelas. Pengurus kelas, minimal ada ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Ya. Berikutnya kegiatan pembinaan prestasi, kreativitas, dan literasi. Ini tadi sudah disinggung di awal, ada pembinaan olahraga dan seni, kemudian kelas meeting. Semester kemarin sempat dilaksanakan meskipun dalam kondisi yang sangat-sangat terbatas. Berikutnya untuk kegiatan literasi, silahkan ini dilanjutkan di rumah. Kegiatan membaca, pembiasaan membaca. Ya, jangan sampai kalian sekarang sudah tidak menyukai membaca. Saya lebih suka lihat game misalkan, atau saya lebih suka melihat hal lain dibanding membaca. Karena membaca itu tidak selalu dalam bentuk buku. Bisa saja ilmu pengetahuan itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Koswara, ada di internet, ada di Google. Ya, kita baca yang materi-materi yang sekiranya diperlukan. Berikutnya kegiatan pembinaan kepribadian, sosial, dan wawasan, antara lain peduli sesama. Tadi Ibu melihat di room Zoom ini ada teman kalian yang mungkin memang fasilitas untuk ikut Zoom-nya terkendala, gabung dengan temannya. Bagus itu ya, artinya kita peduli pada sesama. Kita tidak membiarkan teman kita kesulitan. Mereka juga bukannya tidak mau, tetapi mungkin terkendala satu dan lain hal, sehingga bergabung dalam kegiatan room Zoom. Itu merupakan hal yang bagus dan harus dipupuk ya. Tapi ingat prokesnya. Kemudian penghijauan berkaitan dengan kondisi di rumah. Kita perlu oksigen, tentu saja dalam masa yang sangat lama di rumah, silahkan dimanfaatkan. Kita buat ruangan-ruangan hijau di sekitar rumah kita ya, supaya kita bisa hidup dengan nyaman. Berikutnya, kegiatan pembinaan potensi atau pengembangan diri. Ini kita sebut dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kalau kelas 9 rasanya sudah tidak asing ya. Kalian mengalami pandemi dari bulan Maret tahun 2020.
Sekarang sudah bulan Juli tahun 2021. Sudah lebih dari 1 tahun mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dari rumah atau BDR. Tetapi waktu di kelas 7 kalian mungkin sudah pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini. Lain halnya jika dibandingkan dengan adik-adik kelas 8 yang memang begitu masuk ke sekolah mereka sudah dalam kondisi pandemi ya. Nah, untuk ekstrakurikuler yang bisa direalisasikan kita realisasikan, yang belum bisa kita sesuaikan dengan kondisi ya, karena tadi di awal ada surat edaran dari Menteri ya, kondisi pembelajaran dalam masa darurat COVID-19. Untuk ekstrakurikuler di sekolah itu ada 10 ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikulernya yang merupakan ekstrakurikuler wajib adalah kepramukaan. Silakan Pak Acep dilanjut. Kepramukaan itu merupakan ekstrakurikuler wajib bagi siswa kelas 7, 8, dan 9 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ini ekskul kepramukaan kalian juga sudah mengenal ya. Ada kakak-kakak pembinanya, ada ketua gugus depannya, yaitu ketua gugus depan 19001 Pak Saiful, 19002 Bu Cucu. Berikutnya ekstrakurikuler yang kedua yaitu Palang Merah Remaja. Pembinanya adalah saya yang ketiga ekstrakurikuler usaha kesehatan sekolah. Nah, UKS ini bisa kesehatan sekolah. Sebelum ke sekolah, usahakan S adalah Bapak Koswara, tadi pengajar bahasa Inggris. Berikutnya ada pasukan pengibar bendera atau remaja masjid atau IRMA dengan pembinanya Ibu Siti Robiah untuk kelas 9 dan Pak Sahlan untuk kelas 8. Kemudian pendidikan lingkungan hidup dengan pembina ekskulnya Pak Haidar, voli Pak Acep yang sekarang jadi host dari pemandu acara, untuk futsal Pak Aris, dan untuk Med Club adalah Pak Lukman. Nah, untuk ekskul-ekskul ini memang belum bisa terrealisasi secara langsung, tapi mungkin bisa juga nanti kita antisipasi, kita siasati, kita buat dalam bentuk lain, meskipun misalnya dalam skala virtual, seperti contohnya Med Club. Med Club itu sebetulnya bisa dilaksanakan karena berkaitan dengan mata pelajaran matematika. Bisa diterapkan juga di kelas 9 pada saat kalian belajar. Yang berkaitan dengan olahraga bisa dilaksanakan di rumah, supaya tubuh kita bugar. Ya. Itu merupakan jenis ekstrakurikuler. Sebelum ke pembahasan mengenai OSIS, tadi saya sempat lihat ada siswa kelas 9 yang laki-laki ya, rambutnya terlihat di room Zoom itu gondrong. Nah, ini tolong untuk anak-anakku kelas 9, meskipun kalian belajar di rumah, belajar dari rumah, pembelajarannya jarak jauh, mohon itu rambut tetap dirapihkan ya, jangan tampilan kalian seperti itu, nanti besok lusa apabila kondisi sudah memungkinkan, ternyata pas datang ke sekolah, rambutnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku ya, karena pernah ini yang kemarin baru naik ke kelas 9 ada yang datang ke sekolah menyelesaikan berkaitan dengan pelajaran, ternyata ke sekolah pakai jaket, ditutup rambutnya, ditutup juga pakai topi, pas dibuka laki-laki rambutnya sebahu, kan itu sudah tidak sesuai ya. Nah, jadi silakan doa, ada beberapa orang yang rapi tampak itu. Agus Saiful Rohman dari 9H, tuh itu kelihatan rapi ya rambutnya. Nah, yang lain juga sama, silakan. Yang rambutnya belum rapi silakan dirapihkan ya. Terima kasih ya Agus, tuh Agusnya senyum tuh kelihatan. Nah, berikutnya untuk selain jenis ekstrakurikuler, program pembinaan kesiswaan yang satu lagi yaitu mengenai OSIS. Silakan Pak Acep. OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah, akronimnya itu. Apa itu OSIS? Nah, kelas 9 sudah bukan hal yang asing ya, bukan hal yang baru karena ketua OSISnya juga ada di kelas 9. Nah, ketua OSISnya adalah Bilal di 9B. Nah, ini untuk kepengurusan OSIS rinciannya bisa dilihat berlaku untuk 1 tahun bakti. Jadi yang sekarang sedang melaksanakan tugas itu yang tahun bakti 2020-2021. Nah, terdiri dari pengurus OSIS dan pengurus MPK. MPK itu musyawarah perwakilan kelas. Diambil dari perwakilan kelas ya. Untuk menjadi pengurus OSIS ada beberapa tahapan, yaitu bidang seleksi bidang akademik, kemudian baca tulis Al-Quran, wawancara.
Saya berharap nanti anak-anakku yang pernah menjadi pengurus OSIS di SMP pada saat melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA atau SMK bisa ikut kembali menjadi pengurus OSIS, karena ini merupakan pengalaman dalam bidang kepemimpinan yang 5-10 tahun kemudian akan berguna. Nah, sekarang kita belajar dari dasar. Nah, besok lusa akan berguna. Kalau sekarang misalkan jadi ketua OSIS dari satu sekolah, besok lusa mungkin jadi bupati, jadi gubernur. Nah, berarti kan itu punya pengalaman dalam bidang kepemimpinan, ya, dalam bidang leadership. Berikutnya, agenda pelantikan untuk pengurus OSIS adalah setiap tanggal 28 Oktober. Momen ini sengaja diambil bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, supaya mudah diingat, ya. Nah, berikutnya dalam pelaksanaannya, pengurus OSIS tidak berjalan sendiri, mereka senantiasa dibimbing dan didampingi oleh pembina OSIS yang hebat, yaitu Ibu Cucu Kustia, pengajar Bahasa Indonesia, dan Pak Acep Sulaiman, yang sekarang jadi host, ya, jadi pembawa acara. Itu untuk gambaran pengurus OSIS secara umum. Ada berapa sekbid di OSIS itu? Mangga Pak Acep dilanjutkan. Nah, ini sesi-sesi yang berkaitan dengan OSIS. Bahkan di antara putra-putri Bapak Ibu di 9A sampai dengan 9I, ada yang menempati posisi-posisi ini. Ya. Nah, ini ada 10 sekbid. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini tidak hanya diucapkan, tetapi harus dilaksanakan sesuai dengan agama yang kita anut, ya. Yang kedua, budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Yang budi pekerti luhur ini berkaitan dengan karakter tadi, ya, akhlak mulia juga sama. Kemudian kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Berikutnya prestasi akademik, seni, dan olahraga. Ini rasanya bagi kelas 9 yang pengurus OSIS bukan hal asing, tapi yang bagi bukan pengurus OSIS, belum menjadi pengurus OSIS, mungkin ini ada hal yang baru. Ini apa saja? Nah, berikutnya ada demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, dan lingkungan hidup. Kemudian kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Nah, keterampilan kalian bisa apa sih? Nah, itu bisa dari hal-hal kecil dulu, dimulai dari diri kita sendiri, ya. Berikutnya kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi. Ini berkaitan dengan kondisi. Jadi kita harus selalu berbadan sehat, gizinya tercukupi, ya, tidak mahal, tidak mewah, tapi sesuai dengan asupan gizi yang harus kita terima. Berikutnya sastra dan budaya. Ini berkaitan dengan bidang pembuatan karya-karya seni, bisa berupa poster atau puisi atau lukisan. Ya, kita biasanya memajangnya kalau kondisi tidak pandemi di majalah dinding OSIS, dan nanti kita apresiasi kelas mana yang senantiasa berkontribusi dalam kegiatan OSIS dan program-program sekolah melalui OSIS. Berikutnya teknologi informasi dan komunikasi TIK. Nah, ini kita pun sekarang menggunakan aplikasi Zoom. Nah, berkaitan dengan teknologi informasi, ya, ternyata corona itu sudah meriset segalanya. Tadinya atau beberapa waktu yang lalu tidak pernah kita terpikirkan bahwa kita bisa bertatap muka secara virtual. Kalian berada di rumah masing-masing, Bapak Ibu juga ada yang berada di rumah masing-masing, ada yang di sekolah, ternyata kita masih bisa berkomunikasi, ya. Nah, seperti Ibu Sapa, ada Hasanuddin dari kelas 9H, tuh. Hasan sedang minum kan kelihatan, ya. Kemudian ada Najwa dari 9B, ada Meisa, ada Rian Jakaria. Nah, itu kita sekarang ternyata bisa berkomunikasi melalui aplikasi ini. Yang terakhir adalah sekbid komunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, ini merupakan bahasa internasional. Memang mungkin, Bu, saya juga bisa bahasa Inggris, tapi logat Sunda nggak apa-apa, Ibu juga orang Sunda. Nah, Ibu juga belum tentu bisa bahasa Inggris seperti kalian, ya. Ada Bapak Ibu guru bahasa Inggris nanti di kelas 9, silahkan kalian bisa belajar lebih banyak dari Bapak Ibu pengajar bahasa Inggris. Nah, itu mungkin yang berkaitan dengan program dan kegiatan kesiswaan tahun 2021-2022. Program hanyalah merupakan rencana, tetapi realisasinya kita akan melihat atau disesuaikan dengan kondisi sekarang. Tidak bisa tiba-tiba misalkan dari kesiswaan mengadakan kegiatan class meeting, begitu mengumpulkan banyak orang, atau misalkan berkerumun. Kalaupun pernah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, itu dengan
kondisi atau prokes yang sangat ketat. Bisa saja kita laksanakan nanti misalkan secara virtual ya. Kita buat antisipasi atau solusi lain sehingga kegiatan atau program bisa terlaksana. Itu saja Pak Acep yang berkaitan dengan bidang kesiswaan. Nanti apabila ada hal yang ditanyakan boleh ditanyakan di akhir nanti setelah pemaparan dari tim bimbingan konseling. Sekali lagi ditegaskan bahwa kalian akan didampingi oleh Bapak Ibu Guru Bimbingan Konseling, Bapak Ibu Guru BK, di mana kelas 9 itu nanti supaya tidak bingung, tadi disampaikan ya, akan melanjutkan sekolah ke SMA atau ke SMK. Nah, silakan kalian bisa menggali informasi, bisa bertanya lebih lanjut ke Bapak Ibu Guru Bimbingan Konseling. Nanti untuk kelas 9 ada guru bimbingan konselingnya adalah Ibu Purwati. Itu saja mungkin Pak Acep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reni yang sudah menyampaikan mengenai Pak Acep, informasi. sudah Pak Acep. Ya, terima kasih Ibu Reni. Nah, terima kasih kepada Ibu Silakan Reni. dilanjutkan ke agenda berikutnya. Ya. Ya, karena Ibu Reni jaringannya low, mungkin tampilannya belum berubah. Terima kasih Ibu Reni yang sudah menyampaikan informasi ya dan juga program dari kesiswaan. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin tanya dulu ya ke semuanya, apakah ini masih semangat? Coba di mic-nya dibuka dulu. Masih semangat nggak ini? Masih. Top. Boleh ada yang sambil minum, kan ada yang sambil makan. Semangat Pak. Udah siap, ada Sandija Juli. Masih semangat ya, ada satu ini lagi yang akan disampaikan yaitu dari tim BK kelas 9, tapi nanti akan disampaikan oleh Ibu Purwati Dinur Ajijah. Nah, seperti itu. Mungkin ada beberapa orang yang dari kalian belum tahu siapa itu Ibu Pur. Ya, kita atau Bapak cek dulu Ibu Purwa apakah sudah bisa terhubung? Iya, Pak. Terima kasih. Kemudian Ibu Purwa bisa share screen sendiri ya materinya ya? Iya, siap. Ya, kalau sudah siap, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, mangga Bu. Ya, terima kasih kepada Pak Acep. Ditunggu sebentar ya. Suara saya terdengar jelas, Pak Acep? Terdengar Bu, suaranya sudah terdengar jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Cikancung. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai program bimbingan dan konseling. Ini sebentar ada yang coret-coret. Iya Bu, punten. Itu sepertinya harus dari sana. Ya, sudah. Udah. Oke. Atau boleh dihapus dulu ini Bu? Nah, itu siap. Ya, mangga dilanjutkan. Ya. Jadi, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Purwati Dinur Azizah. Saya adalah guru BK kelas 9. Perlu diketahui bahwa guru BK di sekolah kita itu ada 3 orang. Ada Bu Husna sebagai guru BK kelas 7, Pak Alvin sebagai guru BK kelas 8, dan juga saya sebagai guru BK kelas 9. Nah, sebenarnya sudah garis besarnya tadi sudah dijelaskan mungkin beberapa kali oleh Pak Haji Agus, kemudian oleh PKS yang lainnya. Ya, ibu, tong gandeng. Ya, jadi BK itu memiliki program ya, program yang dijalankan itu sesuai dengan kebutuhan para siswa. Kita lihat dulu. Bisa di
slide di Zoom, Bu, full Zoom. Ya, oke. Sebelumnya kita akan bahas dulu sebenarnya bimbingan dan konseling itu apa sih. Jadi bimbingan dan konseling Ibu itu ada dua Purwa, kata. mohon maaf, bisa di full ini tampilannya? Lagi loading, Pak. Oh iya. Nah, ya sudah ada ya. Ya, jadi bimbingan dan konseling itu ada dua kata nih. Yang pertama bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada peserta didik untuk memahami dirinya sehingga mampu mengarahkan dirinya sendiri agar dapat memenuhi tuntutan dan keadaan lingkungan sekitarnya. Jadi garis besarnya ini adalah pemberian bantuan. Bimbingan itu pemberian bantuan agar para peserta didik dapat lebih mandiri dalam menghadapi tuntutan lingkungannya. Kemudian yang kedua itu ada konseling. Konseling sendiri adalah upaya pemberian bantuan untuk membantu peserta didik agar mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menghadapi krisis-krisis yang dialami dalam kehidupannya. Nah, jadi dari dua kata ini aja udah kelihatan ya. Sebenarnya guru BK itu sangat baik loh. Baiknya dalam arti dua-duanya ini yang diberikan itu adalah proses pemberian bantuan. Jadi sebenarnya guru BK itu membantu peserta didik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Ibu guru PKS juga bahwa BK bukan hanya untuk mengatasi permasalahan siswa. Kalau misalnya ada yang bilang siswa yang masuk ruang BK atau dipanggil guru BK itu karena mereka punya masalah. Memang betul. Karena apakah manusia di dunia ini ada yang tidak memiliki masalah? Pertanyaannya itu. Padahal kan ternyata semua orang di dunia ini punya masalahnya masing-masing. Jadi tidak ada salahnya ketika ada siswa yang ke guru BK atau ke ruang BK karena dia membawa masalah, ya betul, pasti semua orang punya masalahnya masing-masing. Itu ya garis besarnya. Kemudian selanjutnya BK punya program. Nah, program BK ini adalah suatu rencana keseluruhan kegiatan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu, seperti periode tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Jadi nanti kita akan bertemu selama setahun ke depan, insya Allah, untuk membahas berbagai hal mengenai, sebagai tujuannya adalah untuk mengenali diri kalian sendiri itu. Kemudian penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah dimulai dengan analisis kebutuhan atau need assessment untuk mengidentifikasi aspek-aspek kebutuhan peserta didik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru mata pelajaran sudah punya materi yang akan diberikan nih kepada kalian, misalnya pertemuan pertama tentang apa, pertemuan kedua tentang apa, guru BK pun sama, akan tetapi materi yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi kalau kalian merasa tidak butuh, guru BK tidak akan memberikan materinya gitu. Nah, bagaimana caranya supaya guru BK tahu apa kebutuhan kalian itu didapatkan dari hasil angket. Angket yang digunakan adalah inventory tugas perkembangan atau ITP. Nah, ini nanti angketnya akan diberikan kepada kalian. Mungkin kalau biasanya bisa tatap muka itu dikerjakan langsung gitu ya di kertas. Tetapi karena sekarang tidak memungkinkan, jadi nanti sudah kita buatkan Google Form-nya, nanti kalian tinggal mengisi saja, linknya insya Allah akan dikirim di grup masing-masing. Jadi bagi kalian yang belum masuk grup BK, silahkan minta linknya ke para Bapak Ibu wali kelas, Ibu sudah memberikan linknya, atau bisa langsung chat ke Ibu juga boleh, seperti itu. Kemudian hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencukupi tugas perkembangan peserta didik sesuai jenjang pendidikan. Jadi tidak bisa disamakan nanti yang SMP kebutuhannya apa, SMA apa, beda-beda gitu ya. Oke, selanjutnya ada 4 jenis layanan BK. Jadi guru BK itu sebenarnya baik banget ya. Udah pertama memberikan bantuan, kemudian juga memberikan layanan. Karena itu memang tugas dari guru BK. Nah, ini ada beberapa layanan BK, ada 4 kurang lebih garis besarnya. Yang pertama ada bimbingan klasikal. Bimbingan ini diberikannya seperti layaknya guru mata pelajaran yang memberikan materi di kelas masing-masing. Nah, ini juga sama, diberikannya kepada kelas masing-masing. Kemudian ada bimbingan kelompok. Kalau bimbingan kelompok ini diberikannya kepada siswa, kepada jumlah siswa yang lebih kecil, misalnya sekitar 2 sampai 9 orang. Kemudian ada konseling kelompok.
ini disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kalian ada 5 orang nih yang punya masalah yang sama. Nah, 5 orang ini bisa ibu konseling, bisa ngobrol bareng bersama guru BK, membahas masalah yang sedang kalian hadapi gitu. Kemudian yang terakhir ada konseling individual. Kalau individual ini mungkin kalian sudah tahu ya, kalau bahasa ininya mah bicara 4 mata lah seperti itu. Jadi satu guru BK akan akan ngobrol gitu bersama satu siswa tersebut, membahas keresahan hidupnya atau apapun yang ingin disampaikan selama proses konseling. Konseling ini bisa dilaksanakannya bisa 2 cara, bisa dengan keinginan sendiri siswanya yang datang ke guru BK, atau bisa dengan guru BK yang mengundang siswa tersebut. Karena mungkin siswanya malu-malu atau seperti apa, nah nanti guru BK yang akan mengajak siswa tersebut untuk melaksanakan konseling. Kemudian ada bidang layanan BK, ada 4 poin, yaitu yang pertama ada bidang pribadi. Jadi ketika kalian nanti berkonsultasi dengan guru BK, kemudian menjelaskan atau menceritakan permasalahan, itu biasanya berkaitan dengan 4 bidang ini. Ada pribadi, belajar, sosial, dan juga karir. Untuk yang pribadi ini contoh, misal kalian merasa stres, kemudian juga kalian nggak bisa mengelola emosi. Nah, itu bisa dikonsultasikan dengan guru BK, bagaimana caranya supaya bisa mengelola stres, kemudian mengelola emosi, dan lain sebagainya. Ada juga bidang belajar. Untuk belajar sudah jelas ya, mungkin di sekolah kalian ada kesulitan mempelajari mata pelajaran tertentu misalnya, atau kalian motivasi belajarnya itu kurang. Nah, kita bisa cari tahu sebenarnya itu apa yang menyebabkan hal itu dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian ada juga bidang sosial. Kita sebagai makhluk sosial pasti gitu ya akan berhubungan dengan orang lain, misalnya dengan teman, dengan orang tua, dengan keluarga, dan tidak jarang bahkan sering gitu menghadapi permasalahan di lingkungan terdekat itu. Nah, jangan sampai ketika ada masalah kalian salah curhat ke teman atau ke siapapun, ternyata bukannya mendapatkan solusi tapi malah membuat masalah itu semakin besar. Nah, ini juga harus hati-hati. Jangan sampai bercerita ke sembarang orang gitu. Kalau di sekolah kan ada wali kelas, kemudian juga ada guru BK. Nah, bisa kalian menceritakan masalah tersebut. Dan insya Allah ya untuk kerahasiaannya akan terjamin. Jika kalian memang tidak ingin masalah tersebut diketahui oleh orang lain, pasti guru BK akan merahasiakannya. Kemudian juga ada yang terakhir itu karir. Karir ini berkaitan dengan kelanjutan pendidikan, juga cita-cita. Kalau kalian berarti kan nanti ya mau ke SMA, SMK, atau madrasah aliyah. Nah, itu mengenai lanjutan pendidikan, kemudian juga cita-cita. Nah, selanjutnya mengenai lanjutan pendidikan, garis besarnya saja mungkin yang bisa kalian pilih ketika kalian sudah selesai menyelesaikan SMP itu nanti kalian bisa memilih SMA, SMK, atau MA. Ketiga sekolah ini bisa kalian pilih sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Jadi nanti kalian harus tahu dulu kalian ini apakah mau melanjutkan kuliah, apakah ingin segera bekerja atau ingin mendalami ilmu agama. Nah, disesuaikan. Jadi SMA nih ada IPA, IPS, bahasa. SMK banyak jurusannya yang sudah sangat spesifik gitu. Kemudian juga madrasah aliyah ini lebih banyak membahas mengenai keagamaan. Nanti mungkin akan ada pertemuan khusus untuk membahas lanjutan pendidikan supaya lebih jelas ya. Nah, nanti juga kalian kan tujuan adanya BK itu salah satunya adalah untuk membantu kalian mengenali diri kalian sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan yang pertama dengan berdialog dengan guru BK. Selain itu, jika masih belum diketahui, kita bisa mengikuti beberapa tes yang sudah disediakan oleh guru BK. Misalnya, kalian ingin mengetahui kepribadian kalian. Aku tuh sebenarnya masuknya kepribadian melankolis ataukah sanguinis atau apa. Nah, itu bisa diikuti dengan mengikuti tes yang disediakan. Kemudian juga ada motivasi belajar. Misalnya kalian merasa motivasi belajar kalian itu tidak ada atau misalnya sangat rendah. Nah, bukan berarti kalian itu bodoh dan sebagainya gitu ya, tapi Ibu berpikir bahwa kalian belum tahu motivasi belajar kalian itu sebenarnya
dari mana? Apakah dari diri sendiri atau kalian tuh sebenarnya lebih butuh motivasi atau dukungan dari lingkungan sekitar dan sebagainya. Kemudian juga ada faktor penyebab stres akademik, bisa mengetahui minat dan bakat, kecerdasan emosi, dan juga gaya belajar. Selain ini juga masih banyak lagi tes-tes yang bisa kalian ikuti untuk lebih mengenal diri kalian sendiri ya. Nah, ini ada sedikit ya mungkin bisa dibilang kata-kata mutiara atau quotes of the day lah ya. Jadi BK itu bukan polisi siswa, BK bukan tempat pengadilan, tetapi BK adalah sahabat siswa dan BK peduli siswa. Jadi Ibu harapkan mudah-mudahan setelah pertemuan ini tidak ada lagi pemikiran atau pandangan kepada guru BK bahwa wah malas ke guru BK gitu karena terlalu tempat orang-orang yang bermasalah dan sebagainya. Semoga tidak ada lagi pandangan seperti itu. Semoga kalian bisa bersahabat dengan guru BK dan insya Allah kami pun akan sangat senang untuk menerima kalian. Apapun yang ingin kalian ceritakan kepada kami akan selalu terbuka. Untuk jika kalian ingin berkonsultasi dan lain-lain, kalian bisa silakan chat di grup BK ataupun bisa langsung chat secara pribadi. Seperti itu. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Purwati yang sudah menyampaikannya mengenai informasi dan juga program dari BK ya. Nah, untuk semuanya kita lanjutkan. Ini adalah lanjutan dari acara ini yaitu sesi tanya jawab. Silahkan kepada anak-anak yang ingin bertanya, silahkan boleh disiapkan mulai dari ingin bertanya kepada wali kelas, kemudian tadi ada dari kesiswaan, kemudian ada dari BK, ataupun hal lain yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, silahkan boleh ditanyakan, kemudian raise hand. Ada yang ingin bertanya? Silahkan raise hand, klik reaksinya, lalu raise hand seperti itu ya. Memang betul anak-anak ya, jangan kalian jangan takut dengan BK ya, karena biasanya kamu mendengar BK itu kan, wah kalau kamu dipanggil ke ruang BK itu, ini ada apa? Misalnya ini ada masalah apa? Karena biasanya kamu mendengar dari kakak kelas kamu yang sering dipanggil ke BK karena ada masalah. Biasanya seperti itu. Padahal BK itu bimbingan konseling bisa dijadikan tempat curhat, bisa dijadikan tempat konsultasi. Ya, misalnya kamu malu bercerita kepada wali kelas, kamu bisa ke BK. Nah, selain dari guru ya, selain dari guru. Karena kalau di sekolah, siapapun itu kamu bisa dijadikan sebagai alat untuk bercerita, teman bercerita. Nah, sepertinya ada yang ingin bertanya atau raise hand, silakan raise hand. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Mungkin Amelia. Halo Amelia, ada yang ingin ditanyakan? Bilal juga mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bilal? Oh, mohon maaf. Ya, Amelia, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, Amelia? Tidak, Pak. Tidak. Oh, suaranya. Atau Bilal mungkin. Ada Bilal? Bilkis, Siti Kaila, Sofa. Kemudian Bapak ingatkan kembali juga, ini namanya ada yang masih belum diawali dari kelas. Silakan. Ini ada hanya kelas 9, Indah Nur Amalia 9E. Mungkin kelasnya didahulukan seperti itu ya. Kemudian sok silakan ada. Kalau tidak bertanya pun tidak apa-apa, atau ada yang ingin disampaikan. Firly mungkin.
atau Vina, Deska. Ya, Deska memberikan emot. Silakan Deska, ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Pak, Enggak. Ataupun dari wali kelasnya, barangkali ada yang ingin disampaikan kembali, boleh raise hand. Saya beri kesempatan. Dari wali kelas, mungkin Pak Haji Agus, masih ada ingin melanjutkan? Pak Haji Agus Rubianto. Nah, iya betul, kata Pak Haji, bisa melalui chat jika sungkan bertanya langsung. Nah, ya seperti itu ya. Boleh bisa di chat, ditulis nanti. Di sini kan ada dari kesiswaan, kemudian ada juga pembina OSIS, ada wali kelas, ada dari BK. Nanti siapapun bisa menjawab pertanyaan yang dari kamu gitu ya. Ada tidak? So, sekarang update peserta ada 120. Ali Yudin, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ali Yudin? Enggak, Pak. Enggak, Ali Yudin. Oh iya, Deska Pratama 9B, Priawan. Kami kangen sekolah tatap muka. Ya, memang tidak hanya murid ya, sebetulnya guru juga kangen sekali untuk bertatap muka dengan kalian ya, karena dengan cara kita mendidik, misalnya melalui online itu kan tidak ada interaksi secara langsung dari kamu. Makanya kesannya jadi tidak maksimal seperti itu. Ya, wali kelasnya pun bisa menambahkan lagi atau ingin yang disampaikan dari wali kelas. Ibu Reni dari kesiswaan, apakah ada yang lain Ibu Reni? Kalau tidak ada, Bapak minta kepada seluruh peserta untuk menyalakan dulu videonya. Kita akan berfoto. Oh iya, ada suara. Nah, kepada seluruh peserta, boleh dinyalakan dulu videonya. Kita akan berfoto terlebih dahulu. Ya, ini untuk sebagai laporan. Ya, sebagai laporan. Ya, coba diangkat tangannya bahwa kita selalu bersemangat, kita harus selalu bahagia supaya kita tidak terkena COVID-19. Angkat tangannya. Angkat tangan. Ya, nah seperti itu ya. Bapak akan coba foto. 1, 2, 3. Sekali lagi kita beralih ke slide kedua. Nah, ini ada Yoga, Amelia, Sulis. Siap ya, angkat tangannya. 1, 2, 3. Kemudian slide ketiga. Ya. Sudah, ini betul, ini apa memang sudah jelas apa yang disampaikan dari kesiswaan dan juga dari tim BK ya oleh Bu Pur. Bu Reni, sebelum ditutup dari kesiswaan ada yang ingin disampaikan kembali? Ya, semangat Pak Acep. Sekali lagi ya. Sekali lagi atas nama sekolah kami dari pihak tim kesiswaan juga bidang akademik dan sarana prasarana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali kelas atas peran serta dukungannya sehingga anak-anakku kelas 9A sampai dengan 9I meskipun dengan terkendala berbagai fasilitas dan akses bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan diharapkan mudah-mudahan kita masih bisa bertemu pada kegiatan semacam ini dengan kondisi yang jauh lebih baik lagi ya. Kegiatan ini juga perlu diketahui bersama bahwa difasilitasi oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik atau yang kita kenal dengan Save the Children. Jadi Save the Children
bekerja sama dengan beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur mengadakan virtual kegiatan yang berkaitan dengan kemarin disampaikan kalau di kelas 7 itu berkaitan dengan gender, berkaitan dengan hal-hal yang untuk memotivasi siswa terutama dalam kondisi pandemi. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa kegiatan virtual dengan melalui Zoom meeting ini bukan dari sekolah. Ini adalah fasilitas dari Save the Children berkaitan dengan kegiatan kesiswaan, yaitu disampaikan pada waktu MPLS. Jadi MPLS kelas 7 sudah dilaksanakan melalui Zoom meeting juga, fasilitasnya dibantu dari Save the Children, kemudian kemarin kelas 8 juga sama, dan hari ini kelas 9. Dan besok adalah kita ada untuk Bapak Ibu, besok kita ada rapat dinas juga masih menggunakan virtual Zoom meeting sama dari Save the Children. Kemudian untuk hari Kamis juga ada kegiatan bidang akademik untuk kelas 8 dan kelas 9. Nanti linknya akan kami share belakangan dan kami berharap Bapak Ibu wali kelas bisa mendampingi dan memotivasi anak-anak di kelas 9 sampai dengan 9I untuk bisa hadir mengikuti kegiatan virtual dari bidang akademik karena ini akan berkaitan dengan apa yang akan melanjutkan ke SMA atau SMK ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sekali lagi ini bukan fasilitas dari sekolah, fasilitas dari Save the Children yang bekerja sama dengan sekolah kita, dengan salah satu sekolah binaan di Kabupaten Bandung, yaitu sekolah kita SMP Negeri 1 Cikancung. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa terus berlanjut sehingga kondisi kegiatan-kegiatan baik berkaitan dengan kesiswaan, sarana maupun akademik dapat berjalan dengan lancar. Itu saja mungkin Pak Acep. Sekali lagi terima kasih. Mangga Pak. Ya, hatur nuhun Bu Reni yang sudah menambahkan. Nah, untuk hari ini adalah kegiatan ini adalah program dari kesiswaan ya, dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kemudian nanti untuk kelas 9 juga Bapak ingatkan bahwa ada kegiatan Zoom seperti ini nanti hari Kamis pukul 10 ya kalau tidak salah. Pukul 10 itu program dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik atau bidang kurikulum. Nah, kalau misalnya memang tidak ada yang ingin disampaikan, tapi ini ada yang mengangkat tangan. Firly. Halo Firly, ada yang ingin disampaikan? Soalnya raise hand ya. Firly atau kepencet? Pencet sepertinya ya. Kalau misalnya tidak ada yang ingin disampaikan, sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan lagi, tolong yang namanya belum diganti, diawali dengan kelas, kemudian nama, silahkan diganti terlebih dahulu. Dan tadi juga ada laporan dari Pak Haji Kayat bahwa 9A katanya yang mengikuti 15 orang. Iya. Ini mungkin ada bertanya ya. Silakan Bilal terlebih dahulu. Halo Bilal. Ya Pak. Bisa. Ya, silakan Bilal. Bagaimana, ada yang ingin disampaikan ya, Pak, atau bertanya? Ya. Kalau soal jadwal daring itu kan ada WFO WFH-nya. Ya. Itu tuh masih banyak yang belum mengerti, Pak. Jadwal WFO dan WFH. Ya, terima kasih. Ada lagi Bilal? Sudah? Sudah, Pak. Ya. Nah, terima kasih Bilal. Nah, di sana itu ada jadwal WFH dan WFH. Apa itu WFH? Work for office. Itu kalau WFH ya. Kalau WFH itu work from home. Artinya yang WFO itu kita bekerja di kantor, ya artinya yang luring, istilahnya luring. Nah kalau misalnya WFH, artinya kamu bekerja di rumah seperti itu ya, kerja di rumah. Bisa kebayanglah seperti itu. Tapi kemungkinan karena sekarang PPKM sudah level 4, PPKM-nya juga masih diperpanjang sampai tanggal 2, jadi segala bentuk kegiatan itu masih dilakukan di rumah ya. Termasuk siswa yang tidak ada kepentingan sama sekali, jadi tidak disarankan untuk pergi ke sekolah.
tadi ada Suci. Suci, silakan ingin bertanya apa? Tidak ada. Nah, kalau misalnya tidak ada, alhamdulillahirrabbilalamin, dari susunan acara yang telah kita lalui sudah dilaksanakan ya dengan baik, meskipun memang ya kenyataannya seperti ini, kita biasa terkendala dengan beberapa jaringan gitu ya, karena jaringan di kita itu belum merata dan juga belum bagus. Nah, seperti itu. Tadi mulai dari sambutan, kemudian program dari kesiswaan, program dari BK, kemudian kita sudah melakukan perkenalan dengan para wali kelasnya, dan di sesi tanya jawab juga ada beberapa siswa yang bertanya. Nah, terlepas dari itu silahkan komunikasi kita tetap berjalan, ya meskipun kita tidak ada Zoom. Kalau misalnya setelah Zoom ada pertanyaan yang tersirat, boleh ditanyakan langsung ke wali kelas, ke Bapak sendiri, ke BK, kemudian ke wakil kepala sekolah, dan lain-lain. Nah, untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita bacakan hamdalah bersama-sama. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari serangkaian acara ini masih ini udah yang masih cek. Ya, mudah-mudahan dari serangkaian acara ini kita bisa mengambil banyak manfaat. Dan memang banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Maka dari itu, Bapak tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Tadi sudah ya. Nah, terima kasih semuanya. Sampai bertemu nanti hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Pak Acep. Ya, sami-sami Ibu. Nah, silakan sebelum ditutup bersapa dulu dengan teman-temannya. Silakan bersapa. Ada Yoga Purnama, Ibu Deska, dan boleh sebagian untuk meninggalkan ruangan Zoom ini. Ya, terima kasih semuanya. Nuhun Pak Acep. Ibu Pun. Yoga. Rambutnya rapi, bagus. Bagus Yoga rambutnya. Ya, Bu Haji, sami-sami. Pak Deska, ya Pak Haji Kayat. Mohon izin undurnya kasadayana. Ya, mangga. Dadah juga Kesya Maura. Ya, izin mangga.